Oke, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Kita hari ini boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, karena kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus memampukan kita untuk melalui hari demi hari dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, semuanya siap dengan firman Tuhan? Ya, hari ini bulan yang baru, tentunya kita juga masuk ke dalam tema yang baru. Gitu ya, tema kita dalam bulan ini adalah kasih yang menegur. Nah, apa kasih yang menegur itu? Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya, kasih yang menegur. Bapak Ibu mungkin bisa buka ayatnya dulu, ada di 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai 15. Mari yang sudah ketemu sama-sama katakan amin. Ya, mari kita mau baca sama-sama di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Ya, Bapak Ibu, jadi hari ini itu sebenarnya sudah bukan dari hari ini sih, karena kan ini tema sudah ada dari tahun lalu ya. Jadi apa yang mau disampaikan dalam bulan ini itu untuk menutup tema yang terakhir ya. Kalau di bulan depan kita sudah temanya sudah mulai bebas gitu ya. Sebelum nanti kita akan masuk di tahun depan, temanya yang sudah mulai akan ada tema lagi. Tapi di bulan Oktober ini merupakan salah satu tema yang sebenarnya mungkin akan sangat-sangat menggelitik telinga dan juga hati kita. Kenapa? Karena kalau kita bicara kasih dan teguran, itu kan seakan-akan ya saya bilang ya, seakan-akan kasih dan teguran itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Kalau kita ini dengar yang namanya teguran, kita itu pasti di bayangan kita ya, di bayangan kebanyakan kita, teguran itu kan sesuatu yang tidak mengenakan. Ya betul ya, sesuatu yang tidak menyenangkan lah. Istilahnya kalau didengar telinga itu rasanya kok telinga ini panas gitu ya kan. Namanya itu teguran. Apalagi kalau kita lihat temanya adalah kasih yang menegur. Loh, iki ya apa ini karepe? Kok kasih tapi kok menegur? Gitu ya kan. Itu yang dilema yang saya juga rasakan gitu Bapak Ibu sebagai orang yang harus menyampaikan hal ini dan nanti hamba-hamba Tuhan berikutnya juga. Tapi kebenaran itu tetap harus disuarakan gitu ya, sesuai dengan apa yang memang firman Tuhan katakan. Baik tidak baik waktunya, selama itu kebenaran, yaitu harus tetap disampaikan gitu ya. Jadi nanti kita hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang jadi harapannya adalah melalui sesi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, paradigma kita atau pola pikir kita itu bisa berubah tentang yang namanya teguran. Supaya ketika kita keluar nanti dari sini selesai ibadah, kita jadi orang-orang yang baru. Orang-orang yang baru ini orang-orang yang apa? Yaitu orang-orang yang memberikan, saya mau pelanin ya. Orang-orang yang baru adalah orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang memberikan dan menerima teguran dengan baik. Saya ulangi lagi. Tujuannya adalah ketika firman ini dibentangkan, ketika nanti juga di minggu-minggu berikutnya hamba-hamba Tuhan juga akan mengupas lebih banyak lagi. Mungkin juga Bapak Ibu akan dapat dari sisi atau sudut pandang yang Tuhan sudah tanamkan pada para hamba Tuhan ini. Keluar dari sini, punya satu pola pikir yang baru, yang diubahkan. Yaitu menjadi pribadi yang memberikan dan menerima teguran dengan baik. Jadi kalau kita ngomong soal teguran, itu bukan cuma soal yang memberikan teguran aja, tapi juga kita sebagai yang menerima teguran, itu juga kita harus belajar Bapak Ibu. Kenapa? Seperti tadi yang saya bilang di awal, bahwa teguran itu seringkali kalau disambungkan sama kasih, itu ketokane kayak gak matuk ya. Lah awakmu jare mengasihi aku kok ngelokno aku. Ya kan? Kalau kita dengar teguran,
Siapa yang di sini kalau dengar teguran telinganya nggak panas Bapak Ibu? Saya nggak ngomong setuju nggak setuju loh ya. Itu nanti dulu. Saya ngomong telinganya dulu. Siapa yang nggak panas kalau dengar teguran? Puji Tuhan, sama kok Bapak Ibu. Saya juga panas kalau dengar teguran. Sama, nggak apa-apa. Jangan. Oh, aku kok berarti aku nggak suci ya kalau aku panas telingaku dengar teguran. Enggak Bapak Ibu. Namanya teguran ya semua orang kalau ditegur ya panas telinga ini. Namanya teguran. Apalagi, awakmu ojo koyo ngono. Gak oleh, gak ilok. Nah, kalau ada kayak gitu kan teguran ya Bapak Ibu ya. Kadang kita ya bukan kadang, sering kali kita dengar itu di telinga kita itu enggak enak. Itu wajar, itu manusiawi. Cuman yang berbeda adalah setelah telinganya panas, kita mau ngapain? Nah, itu yang membedakan antara kita itu sudah dewasa rohani atau belum. Kalau kita telinga panas, drodok, lo pasti drodok Bapak Ibu, enggak mungkin, enggak drodok, itu enggak mungkin, sudah wis tah, enggak mungkin. Nah, sesudah itu, mau diresapi dengan baik, mau didengerin dengan baik, diambil yang baik, dibuang yang jelek, atau justru malah dianggap jelek semua. Nah, itu yang membedakan. Kalau anak-anak Tuhan, apa tadi diambil? Diambil yang baik. Karena jangan terkejut Bapak Ibu, ternyata teguran itu salah satu bentuk kasih. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk mengubah setiap paradigma kita, pola pikir kita. Ketika kita memberikan teguran atau ketika kita yang menerima teguran, dalam kasih itu satu proses yang wajar teguran itu. Malah teguran itu salah satu bentuk dari kasih. Kenapa? Paling gampang aja Bapak Ibu. Jangan makan lombok, contoh satunya ya kan. Kalau makan lombok, lambungnya kumat gitu ya kan. Sawane jahat loh, gak oleh mangan enak loh. Kalau orang-orang suka lombok itu kan katanya nggak enak kalau nggak pakai lombok. Tapi loh, awakmu berarti gak pingin aku makan enak. Loh ya enggak. Kalau perutnya sakit, nanti siapa yang rugi? Yang makan apa yang bilangi Bapak Ibu? Yang makan. Sakit sendiri. Ya kan? Tapi apakah teguran itu di kuping enak? Ya enggak enak. Tetap aja enggak enak Bapak Ibu. Apalagi kalau yang ditegur adalah kesukaannya. Nah, itu malah enggak enak. Ya sama buat Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak. Tentu kalau anaknya misalnya minum es terus. Gitu batuk ya kan. Udah diobati waras minum es lagi. Apa yang dilakukan? Ditegur kan. Supaya apa ditegurnya? Supaya anaknya mangkel, apa supaya nggak sakit lagi? Nah, supaya nggak sakit lagi. Ya, supaya nggak sakit lagi. Gini Bapak Ibu, saya paham bahwa ketika kita bahas soal teguran, itu semuanya itu sangat subjektif. Subjektif itu artinya gini, kita itu nggak tahu dasar pastinya itu loh, apa. Diomong teguran yang baik dan nggak baik itu apa. Tapi mari hari ini, kita itu mau lihat, teguran itu jadi teguran yang baik, itu ada dua faktor dari kitanya. Tuhan itu adalah faktor yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, itu sudah harus dan tidak boleh ditawar. Tapi yang bisa manusia upayakan itu ada dua. Sudah saya sampaikan tadi, gimana teguran itu menjadi teguran yang baik? Harus diberikan dengan baik, harus diterima dengan baik. Kita enggak bisa, kadang gini Bapak Ibu, yang negur, siapapun itu yang menegur, itu kadang niatnya sudah baik. Tapi namanya orang ini kan, cuepa ini kan katanya, cuepa ini kan katanya apa, lidah tidak bertulang, mulut kadang itu kan dia bisa salah ngomong atau apa. Nah, kadang ngomong, ya kan, kita ngomong gitu kadang, aduh maksudku itu enggak gini gitu, kadang kita nyampeinnya itu kadang salah gitu, maksudku enggak gini gitu. Nah itu nanti kadang bisa jadi masalah juga. Sama, kadang ngomongnya udah bener, maksudnya udah bener, tapi yang menerima itu terlalu sensitif Bapak Ibu. Sembarang-sembarang dipikiri apa? Tidak suka. Karena itu, kalau kita bicara tentang teguran dan kasih, satu, memberikannya harus baik. Yang kedua, menerimanya juga harus
Ya, kadang kita cuma berpikir bahwa oh iya berarti negurnya yang harus baik aja, enggak cukup. Penerimanya, telinga kita itu juga harus sudah dilatih Bapak Ibu untuk terima teguran. Next materinya. Tuhan sendiri, Bapak Ibu tahu ya, Tuhan sendiri kalau Tuhan itu menggambarkan tentang kasih, malah Tuhan itu bahasanya lebih serem lagi. Dalam kitab Ibrani Tuhan mengatakan apa? Barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar. Ia apa? Kuhajar. Kalau kita ngomong teguran, itu udah pasti nggak enak kok Bapak Ibu. Itu sudah pasti. Kita nggak perlu kayak, oh ya aku suci, maksudnya aku kudus gitu. Teguran aku terima, enak-enak kok teguran. Enggak. Teguran itu enggak pernah enak. Ya. Tapi satu hal yang harus kita tahu, teguran yang diberikan dengan baik dan diterima dengan baik itu akan menyehatkan kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sehat loh Bapak Ibu, sehat. Beneran itu sehat. Next berikutnya. Sekarang kita akan lihat. Next terus berikutnya. Nah, kembali. Ya, mari kita buka sama-sama di Wahyu 3 ayat 19. Aduh, ini haleluya ayatnya. Ya, mari kita baca sama-sama dengan keras. Yang sudah ketemu katakan amin. Wahyu 3 ayat 19. 1, 2, 3. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan Tuhan bilang apa? Barang siapa yang ku kasihi, ia ku tegur, ia ku hajar. Tapi jangan disalahartikan dulu ya. Mari gitu ada saudara ini keliru, mau langsung diantemi. Waduh, enggak gitu. Maksudnya dihajar itu diberikan satu pelajaran. Supaya tujuannya apa? Supaya mati, supaya sakit, apa supaya bertobat? Supaya apa? Bertobat, supaya sadar. Firman Tuhan itu mengatakan, itu teguran Bapak Ibu. Tuhan sendiri itu menyontohkan, kalau ngasih itu menegur, gua hajar. Tapi kita sebagai manusia, kita perlu belajar. Ya, sekali lagi. Gimana caranya kita itu menegur dengan kasih, menegur dengan baik. Tapi kita juga harus belajar menerima teguran dengan baik. Seringkali, kenapa kok kita itu menganggap teguran itu sesuatu yang kayaknya menyeramkan? Karena kita itu enggak mengerti apa toh sesungguhnya manfaat dari teguran itu. Karena hal-hal yang kayak gini itu merupakan biasanya ada dalam bentuk kode-kode yang tersembunyi dalam Alkitab Bapak Ibu. Bukan seperti kayak 10 perintah Allah yang sudah langsung jelas kelihatan itunya, bentuknya langsung ada tulisannya. Tapi untuk kita memahami sesuatu yang tidak mengenakkan bagi daging kita, dan itu disampaikan kurang lebih secara tersirat oleh Tuhan, maka kita itu harus benar-benar mau menyediakan hati kita untuk belajar, untuk ngerti apa yang ada dalam firman Tuhan. Di Wahyu pasal 3 tadi, ayat yang ke-19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ia ku hajar. Jawabannya adalah, sebab itu apa? Relakanlah hatimu dan bertobat. Sekali lagi, teguran itu semuanya subjektif. Kita nggak pernah tahu. Yang tahu itu siapa? Orangnya yang negur sama Tuhan. Kita nggak pernah tahu maksud dari orang itu baik atau jelek. Nah, disinilah letaknya. Yang pertama, ya sebelum kita nanti akan lihat apa manfaat atau kenapa alasan teguran itu penting. Yang pertama kita mau dulu, caranya dulu. Yang pertama, pastikan ketika kita mau negur, pastikan saja tidak ada niat jelek untuk orang lain. Pastikan apa Bapak Ibu? Tidak ada niat jelek. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi, Wahyu pasal 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa
Dasarnya apa? Kasih. Dasarnya harus kasih terlebih dahulu. Bukan hanya karena sekedar mangkel atau apa. Kenapa? Bapak Ibu coba lihat. Yesus itu pernah menegur Rasul Petrus. Habis dipuji-puji ya kan, wah ini aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi ini juga akan terlepas di surga. Tapi nggak lama setelah itu di peristiwa berikutnya, Tuhan bilang apa sama Petrus? Enyahlah engkau iblis. Waduh, tambah di iblis-iblis no Bapak Ibu ya kan. Tapi itu teguran. Jika saja seandainya Yesus memilih untuk saknolah wong iki wis ojo ditegur wis ben tetap semangat jadi rasul ya kan. Jadi rasul kan gitu, kan perlu semangat. Kalau gitu, Petrus akan terus hidup dalam kesesatannya dan terus berpikir bahwa Yesus ini enggak mati. Yesus ini harus menyelamatkan Israel. Yesus ini harus jadi rajanya Israel. Enggak boleh mati. Padahal sudah dari awal Yesus datang ke dunia ini untuk apa Bapak Ibu? Menyerahkan nyawanya untuk mati. Kenapa Yesus bilang enyahlah engkau iblis? Artinya gini, itu sudah rencana Tuhan, kamu nggak boleh menentangnya. Mau lewat apapun caranya, ya aku kata Yesus, aku ini harus mati. Karena memang proyeknya, rencananya Tuhan itu seperti itu. Nah kalau Petrus, walaupun mungkin karena kasihan lihat Yesus ya, karena mungkin dia juga kepingin apa. Tapi kan menggagalkan rencana Tuhan Bapak Ibu. Menentang rencana Tuhan itu nggak bisa. Nah kalau sekarang kita kembali lagi ke dalam konteks menegur, mari pastikan dulu ketika kita mau tegur orang, tegur dengan kasih. Kenapa? Kita salah omongan Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang nggak pernah tidur. Tuhan itu nanti akan suatu saat akan menerangkan ke orang yang ditegur. Loh iki loh, orang yang menegur kamu, itu maksudnya baik. Karena kita ini tempatnya salah Bapak Ibu, kita itu bisa salah, sering salah malahan. Tapi selama kita pastikan dasar kita menegur orang itu adalah kasih, Tuhan itu nggak pernah tidur Bapak Ibu. Halo, amin. Memastikan dasarnya itu kasih. Jadi berarti kalau kita memastikan dasarnya kasih, apakah kita juga harus belajar menegur dari firman Tuhan Bapak Ibu? Halo? Kalau kita menegur orang dengan kasih, apakah kita harus belajar dari firman Tuhan? Iya. Halo, amin. Kalau kita mau negur orang, apakah kita juga harus melihat situasinya, belajar, mengerti kondisi orang, apakah harus? Harus. Maka dari itu, Tuhan berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kadang manusia itu mek dadi ulone tok, apa dadi merpatine tok. Ya kan? Kadang kan gitu ya manusia ya. Lek enggak jadi ulare tok, ya jadi merpatine tok. Padahal Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu cerdik seperti dan tulus seperti merpati. Kalau kita bingung caranya negur orang gimana? Lah kan bisa doa. Tanya Tuhan, Tuhan aku ini mau negur orang, beri aku kebijaksanaan. Supaya teguranku ini enggak jadi malah jadi batu sandungan, justru malah akan menyadarkan dan menyelamatkan orang ini. Tahu ya Bapak Ibu ya? Jadi menegur, kalau dasarnya sudah kasih, kita pasti akan berusaha kok. Mencari cara ya opo carane, teguranku iki tepat sasaran. Halo, amin? Kadang kita berpikir, oh iya berarti lek dasare kasih, wis pokoknya kasih, aku gak perlu belajar, aku gak perlu doa sik, lek kape negur, aku gak perlu iki, pokoknya langsung tegur. Tidak. Nah ini yang seringkali kita miss di sini. Menegur dengan kasih, itu bukan orang yang sembarangan loh Bapak Ibu. Menegur dengan kasih, itu orang yang sudah belajar, ngeliat, banyak pertimbangan sebelum menegur. Itu namanya apa? Menegur dengan kasih. Bukan moro asal jeplak lah. Kalau sudah asal jeplak, wah wis repot Bapak Ibu. Wis sudah banyak, sudah kemungkinan besar akeh salai daripada beneri. Karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk punya hikmat.
Tuhan mengajarkan kita untuk punya yang namanya etika dan sopan santun. Ini tips dari saya. Mulailah dengan kata maaf. Maaf ya, sorry ya, tapi ojo gini. Yang benar gini, sorry ya. Tapi ini supaya kamu lebih baik. Dijelaskan. Tapi kalau udah dijelaskan tidak mengerti, sekarang kita mau masuk bagian yang kedua. Tadi adalah cara untuk sekarang adalah cara untuk menerima teguran. Apakah kita tahu maksud yang menegur kita itu baik atau enggak, Bapak Ibu? Tidak. Enggak tahu, benar toh? Enggak tahu. Maka dari itu, hilangkan segala suuzon dari hati dan pikiran kita. Hilangkan segala apa? Pikiran buruk atau suuzon dari hati kita. Kalau kita benar-benar menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, menjauhkan hati kita dari segala pikiran buruk, teguran yang kita terima, kita akan dipakai Tuhan, dibawa Tuhan untuk bisa memilah mana yang baik, mana yang benar. Kalau Bapak Ibu sadar dari 2 poin yang saya sampaikan itu, ada satu kata yang sangat dibutuhkan, dan itu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Kebijaksanaan. Nah, bijaksana itu gak ada patokannya loh Bapak Ibu. Gak ada ukurannya loh bijaksana, itu gak ada. Siapa yang bisa membuat kita bijaksana? Tuhan. Maka dari itu, itulah pentingnya setiap saat kita itu, makanya Tuhan itu selalu ngomong berjaga-jaga. Kenapa? Karena penting bagi kita itu untuk setiap hari penuh dengan Roh Kudus. Halo, amin. Memang kita itu pasti lah, mesti ada lengai, mesti ada lemah, itu pasti. Tapi serahkan diri kita ke Tuhan, serahkan telinga hati kita ke Tuhan, serahkan mulut kita ke Tuhan. Tuhan tolong aku belajar dengan baik, dengerin firman dengan baik, supaya kita tahu bagaimana menegur dan bagaimana menerima teguran. Saya percaya, itu yang akan menyehatkan setiap kita yang ada di tempat ini. Saya pribadi Bapak Ibu, ketika terima teguran, panas. Tapi saya diam dulu, mikir dulu. Tek. Iya rek, benar. Ya udah, kalau memang benar, dilakukan, dirubah. Karena itu lebih baik mendengar dulu daripada ngomong dulu. Dengar dulu. Halo, amin Bapak Ibu? Halo, amin? Itu adalah tentang menegur. Nah sekarang, kenapa? Apa manfaat dari menegur? Supaya kita itu ngerti bahwa teguran itu enggak jelek. Teguran itu bagian dari kasih Bapak Ibu. Itu yang harus kita itu tahu. Apa manfaatnya? Mari kita lihat. Yang pertama, manfaat dari menegur itu adalah mengingatkan atau menyadarkan. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Yang tadi. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, ketika manusia berbuat salah Bapak Ibu. Ya, ketika manusia itu berbuat salah. Manusia itu biasanya bisa tenggelam dalam kesalahannya. Saya ulangi ya. Ketika manusia itu berbuat salah, manusia itu biasanya tenggelam dalam kesalahannya. Entah karena dia ini terlalu enak melakukan pelanggarannya itu, atau justru malah terlalu sengsara melakukan pelanggaran itu. Manusia itu cenderung kalau ada kesalahan, biasanya tenggelam dalam kesalahannya. Bapak Ibu tahu istilah hilaf?
Halo, tahu istilah hilaf? Ya, hilaf itu kan tidak sengaja lah katanya, lupa. Ya. Tapi sengaja ataupun tidak, manusia itu cenderung tenggelam dalam kesalahannya. Atau kadang nggak sadar kalau dia itu lagi salah. Manfaat teguran yang pertama, itu mengingatkan, menyadarkan. Dengan teguran, kita itu sedang nyadarin, hei kamu itu salah. Ayo sama-sama bertobat, ayo sama-sama bertumbuh. Teguran itu akan membuat orang itu jadi bangun dari kesalahannya. Keluar dari kesalahannya, dia nggak lagi tenggelam di sana, Bapak Ibu. Sehingga yang terjadi adalah, kalau teguran ini benar-benar diberikan dan diterima dengan baik, yang terjadi adalah orang yang ditegur ini akan segera sadar. Dan orang yang menegur sudah menyelamatkan satu jiwa orang. Halo Bapak Ibu, orang yang ditegur akan sadar. Dan orang yang menegur itu sudah nyelamatin satu orang dari kesalahannya. Loh, masa sih kok tenggelam? Bapak Ibu masih ingat ceritanya Daud dan Batsyeba? Masih ingat ya? Daud ini kan kalau raja itu ganteng ya kan, orangnya disebut ganteng, elok parasnya. Sudah gitu diberkati Tuhan lagi, jago perang, menang terus kalau perang. Ya kan? Apa sih kurangnya? Disebut dekat dengan Tuhan juga. Bisa segala macam banyak hal, orangnya kuat, memberani. Tapi satu ketika, yang lain perang, dia cuman beristirahat di istananya. Kemudian dia jalan-jalan di Soto, dia lihat siapa? Batsyeba. Sesudah itu, muncullah niat licik Daud, dan seterusnya ceritanya Bapak Ibu sudah tahu sendiri kan. Nah, sebelum Nabi Nathan masuk, apakah Daud ngerti kalau dia salah? Enggak. Ini orang yang dekat sama Tuhan loh Bapak Ibu. Kadang mungkin ngerti dia salah, tapi ya wis tenang aja. Tidak ada yang menegur kok. Apakah disebutkan Daud setelah itu langsung memeti gitu? Enggak. Di Alkitab enggak disebutkan. Ya santai Bapak Ibu. Mari bunuh suaminya, habis meroyok istrinya, habis itu ngapain dia? Santai. Berjalan kayak biasanya. Raja Daud. Orang yang dekat sama Tuhan loh ini. Tenggelam dalam kesalahannya. Sampai akhirnya Tuhan menegur dan mengirim seorang nabi yang namanya Nabi Nathan. Baru di situ Daud sadar. Sebelumnya belum sadar toh. Kan Nabi Nathan bilang apa? Coba kamu lihat ada orang punya anak domba, anak lembu. Nah, kalau cantik terus diroyok habis gitu gimana orang ini? Oh jahat iku lah, kau ini sing jahat. Ditegur gitu sama Nabi Nathan Bapak Ibu. Akhirnya apa? Apa yang dilakukan Daud? Sadar. Itulah pentingnya kita itu punya kedekatan dengan Tuhan. Ya, satu, mengingatkan. Saya bilang di awal ya, teguran yang diberikan dengan baik dan diterima dengan baik. Manfaatnya apa? Yang pertama mengingatkan atau menyadarkan. Kayak kejadiannya Daud loh Bapak Ibu. Wes itu contohnya. Itu kalau nggak ada yang ngingetin, Tuhan nggak ngingetin, nggak ngirim siapa-siapa, wes terus itu. Bablas, aku raja kok. Ya toh, Daud raja Bapak Ibu, siapa mau mempertanyakan keputusannya? Raja kok. Dibaleni lagi, ya dibaleni lagi. Suatu saat dia kalau nemu kejadian yang sama lagi, nemu cewek lain lagi selain Batsyeba, nggak ada yang ngingetin, ya disikat lagi sama Daud. Raja, siapa yang berani ngelarang? Gak ada. Tapi Tuhan tegur lewat seorang nabi yang namanya Nathan. Akhirnya apa? Secara gak langsung, Nathan itu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Daud dari dosanya yang parah. Dan Daud, sing tadi ini gak sadar Bapak Ibu. Akhirnya jadi apa? Sadar. Jadi ingat, iya rek aku salah. Yang pertama, mengingatkan. Manfaat dari teguran yang pertama adalah mengingatkan. Yang kedua, menyehatkan dalam iman. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-13.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu perhatikan. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Sudah saya bilang dari awal, kalau kita memberi dan menerima teguran dengan baik, itu akan menyehatkan iman kita. Kenapa? Teguran, kalau kita benar-benar terima itu dengan baik, akan mempengaruhi hati kita, dan pada akhirnya akan mempengaruhi karakter kita. Saya tulis di sini. Teguran akan membawa kita kepada kaidah kebenaran dalam iman. Jadi kebenaran yang sesungguhnya dalam iman, itulah yang dibawa oleh teguran yang baik, teguran yang penuh kasih. Secara tidak sadar, itu akan membentuk karakter kita. Kita yang dulunya mungkin adalah orang yang tidak disiplin, karena ditegur, karena terima teguran, kita mulai berubah jadi orang yang disiplin. Halo, amin Bapak Ibu. Ketika kita ini adalah orang-orang yang mungkin dulu adalah orang yang benar-benar gak pernah mau doa, tapi terima teguran, akhirnya jadi mau, itu yang seringkali banyak terjadi. Males doa, ditegur Tuhan dulu lewat apa biasanya? Masalah. Kalau kita nerimanya gak baik, kita pasti bilang apa? Tuhan jahat. Tapi kalau kita nerima dengan baik, kita tahu masalah yang diizinkan Tuhan untuk ada. Itu untuk membuat kita apa? Bertobat. Akhirnya apa? Teguran itu akan membuat iman kita itu loh sehat, Bapak Ibu. Sehat. Sehat itu dalam arti apa? Imannya tambah kuat dan imannya juga benar. Halo, amin. Imannya tambah kuat, imannya juga benar. Nah, ngomong-ngomong iman yang benar, karena kita ada dalam poin pembahasan ini, menyehatkan dalam iman. Iman yang benar itu pernah dicontohkan oleh salah 3 tokoh Alkitab. Di dalam kitab Daniel ada 3 orang yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego, yang mau dilemparkan ke perut ngetes biar gak ngantuk Bapak Ibu ya. Yang mau dimasukkan ke dapur api, ya kan? Dimasukkan ke dapur api. Apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhanku, Tuhan kami pasti akan menyelamatkan, tapi sekalipun tidak menyelamatkan, kami tidak akan sujud menyembah kepada patung Tuanku. Halo, amin Bapak Ibu. Menyehatkan dalam iman yang kuat dan iman yang benar. Tuhan Yesus pernah mengatakan, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Berkata pada gunung ini pindah, maka ia akan pindah. Sebesar apa biji sesawi? Iman yang kuat. Ada pernah satu pendeta yang mengatakan begini, iman yang benar itu adalah kamu tetap percaya sama Tuhan walaupun gunungnya gak pindah. Kenapa? Gini, seringkali kita ini berpikir cuman iman yang kuat aja yang penting. Tapi kita gak pernah ngerti iman yang benar apa. Kenapa? Kalau kita cuman percaya sama iman yang kuat, perhatikan Bapak Ibu, tanpa sadar, kita itu sedang menjadikan Tuhan kita, itu adalah seperti pesugihan, atau sumber rezeki aja, tanpa benar-benar ngerti dan mengenal dia sebagai Tuhan. Lek gunungnya gak pindah, oh ya wis, aku gak Tuhan-Tuhanan maneh. Sedangkan iman bertahan teguh sampai kesudahannya. Itu iman yang benar. Seperti yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami, maka kami tidak akan sujud menyembah kepada patung Tuanku.
Jadi mereka bertiga ini ngomong, walaupun nanti saya jadi manusia panggang, manusia bakar, gak peduli. Pokoknya aku gak mau nyembah. Aku cuma mau nyembah siapa tuh? Tuhan. Amin Bapak Ibu. Menyehatkan dalam iman kita. Teguran itu akan membawa kita jadi punya iman yang kuat dan juga iman yang benar. Iman yang selalu percaya pada Tuhan, punya karakter yang baik di dalam Tuhan. Karena teguran ini, itu yang seringkali, karena itu sangat panas di telinga kita, sangat panas di hati kita, itu akan mempengaruhi pemikiran kita. Sehingga teguran ini, seperti yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin, dikatakan, tegurlah dia dengan tegas, maka kamu akan menyehatkan mereka dalam iman. Amin Bapak Ibu. Jadi teguran itu akan membuat engkau sehat. Katakan amin. Amin. Sekali lagi amin. Membuat kita itu sehat dalam iman. Punya iman yang benar. Karakternya itu loh berubah Bapak Ibu. Karena kalau nggak diingatkan, pancet aja pasti. Sudahlah pancet. Namanya manusia ya kan. Apalagi kalau enak pasti apa pancet. Kadang ditegur aja, kadang yang masih pancet, apalagi nggak ditegur. Amin Bapak Ibu. Siapa yang di sini terbiasa bangun pagi? Ada ya? Banyak ya? Biasa bangun pagi. Yang bapak ibunya bangun pagi tapi anaknya molor ada? Ya ayo belajar. Mulai ditegur pelan-pelan. Halo, amin Bapak Ibu. Ini contoh ya minimal, menyehatkan karakter. Contoh, dari soal bangun pagi aja, simple. Kita ambil contoh yang simple-simple aja, yang gampang-gampang aja. Dari soal bangun pagi. Apalagi kalau misalnya anaknya cewek gitu ya. Kita kan hidup di Asia, di Indonesia, di mana tata krama masih dipegang teguh. Seenggaknya, kalau anak cewek diajari bangun pagi, jangan-jangan nanti kalau menikah, ini gak ngisin-ngisini bapak mboke, gitu ya kan? Engkok mertua nih, oh porek wis tangi, mantuku durung tangi lah. Kasarannya kan misalnya begitu, itu paling gampang, iya toh? Paling gampang. Tapi apa berikutnya? Banyak manfaat dari bangun pagi. Badan lebih seger, konsentrasi lebih terjaga, bisa mengerjakan aktivitas lebih cepat, lebih awal, sehingga banyak yang bisa dikerjakan. Betul nggak? Lalu kita bangun pagi mana ndelomong ae. Ya toh, jam 5 tangi ngene toh, ambek ngenteni petik kloro, ya kan? Lah apa? Lah terus ngapain bangun jam 5? Lah iya, justru bangun pagi itu buat apa? Untuk melakukan ya sembahyang dulu lah, mosok ndelomong ae. Iya ya, kok pitikku iki mati ta ya apa gak? Gak kloro-kloro, ya kan? Halo, amin Bapak Ibu. Simple, dari hal-hal yang sederhana. Mengajari anak untuk bangun pagi. Tujuannya apa? Melakukan aktivitas. Supaya bisa doa, ya kan? Nanti kalau bangunnya tidak pagi, ada gitu alasan kon kok gak sembahyang? Gak sempet repot. Belajar bangun pagi, belajar tidur lebih awal. Memang ada, saya memahami ada beberapa profesi yang nggak bisa. Memang harus, namanya shift-shiftan juga nggak bisa kan. Tapi ya diatur, ayo belajar ngatur waktunya. Ini anak-anak Bapak Ibu yang SMP, SD, SMA, coba ditanyai sekarang pemerintah kita ada program namanya Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya adalah tidur lebih cepat dan bangun lebih pagi. Hafal soalnya gara-gara guru aku saiki Bapak Ibu. Tidur lebih cepat, bangun lebih pagi. Yaitu mengajari anak-anak kebiasaan, menegur. Kenapa? Supaya karakternya berubah, menyehatkan dalam. Yuk, berikutnya yang terakhir. Poin yang terakhir adalah menyelamatkan yang
lain. 1 Timotius 5 ayat 20. Nah ini yang rodok serem ini Bapak Ibu ya. Ini lebih serem lagi. Tadi juga sudah serem, sekarang lebih serem lagi. Coba dilihat dari ayat 18 deh, supaya nanti nggak salah paham. Ayat 19. Yuk, kita baca 1, 2, 3. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan, agar yang lain itu pun. Nah ini, sebelum kita makin wah kok ini ya omuni firmane. Enggak, begini Bapak Ibu. Kadang, ini saya mau ngomong ya, kadang ada kesalahan-kesalahan di titik tertentu, ini ya garis bawahi kata-kata saya. Kadang di titik tertentu ada kesalahan-kesalahan yang memang harus ditegur di depan semua orang. Ada, tapi enggak selalu loh ya, ini saya bilang dulu, enggak selalu loh ya. Tapi ada yang memang harus ditegur seperti itu. Tujuannya apa? Menyelamatkan yang lain. Jadi bukan yang ditegur ini loh Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu loh diselamatkan. Halo? Amin Bapak Ibu? Itu loh manfaat teguran. Jadi ben ngerti. Kok nojok koyok ngono. Belum melakukan ini ya. Tapi dibilang jangan seperti itu. Ini loh contoh buruknya. Jangan seperti itu. Teguran. Itu menyelamatkannya, enggak cuma orang yang ditegur aja loh Bapak Ibu. Orang-orang yang di sekitarnya itu juga diselamatkan. Supaya ngerti, oh iya rek aku, wah kabeh ya aku koyok ngono. Ternyata enggak jadi. Kenapa? Karena terima teguran. Amin Bapak Ibu. Terakhir, kata-kata yang terakhir. Teguran sesungguhnya adalah bentuk dari mintalah Roh Kudus merendahkan hati kita supaya kita dimampukan untuk memberikan dan menerima teguran dengan baik. Jadi ayo hari ini bilang sama kanan kirinya, ayo kasih salaman, katakan teguran itu adalah kasih. Ya. Ya, amin. Puji Tuhan. Belajar ya Bapak Ibu ya. Saya tahu kok nggak gampang dan nggak enak. Saya tahu, saya paham. Dan saya aja paham, apalagi Tuhan. Tuhan juga pasti paham. Ayo, yang penting kita mau terus maju. Amin. Mau terus belajar. Amin. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini sungguh boleh mengubahkan paradigma kita tentang teguran. Dan benar-benar kita mau jadi orang-orang yang boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan aku berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa Bapak Ibu. Dari firman Tuhan ini, engkau akan diubahkan. Engkau akan jadi orang yang baru, orang yang kuat. Yang dibentuk Tuhan jadi orang yang kuat. Sehingga apapun problema dalam hidupmu, engkau akan bisa melaluinya dengan baik. Bersama-sama dengan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus.